Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Amalia dari BK 2020. Di sini saya mau mempresentasikan judul saya, yakni Kepemimpinan dan Empati. Beranjak ke slide selanjutnya, yakni pengertian. Empati adalah sebuah kemampuan dalam diri manusia yang menyadari bahwasanya individu tersebut dapat merasakan atau memahami perasaan orang lain dengan cara-cara tertentu dan melakukan banyak cara. Cara-cara tertentunya itu misalnya kayak kita melakukan komunikasi secara verbal, memberikan dukungan atau memberikan semangat, dan memberikan perilaku pemahaman dalam emosi seseorang. Seperti kita memberikan solusi dalam suatu permasalahan. Itu juga bisa jadi cara kita dalam berempati. Dikutip dari Denok Friana Susanti. Kemudian slide selanjutnya ada indikator empati terbagi menjadi 3, yakni yang pertama menjadi pendengar setia, yang kedua dapat merangkai kesimpulan, yang ketiga memberikan saran yang terbaik atau dengan cara berempati. Yang pertama ada penjelasan mengenai indikator empati menjadi pendengar setia. Tujuannya apa sih? Agar dapat mengetahui keluh kesah si lawan bicara kita. Karena kan tujuannya si lawan bicara kita ini terdapat sebuah masalah yang dimana dia bercerita kepada kita tujuannya agar masalahnya dapat terselesaikan secara baik dan benar. Dan kita sebagai yang menjadi si lawan bicara ini harus mendengarkan ceritanya dari awal sampai akhir agar masalahnya dapat dicerna dengan baik dan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua ada merangkai kesimpulan. Setelah langkah pertama terselesaikan, maka langkah kedua adalah dapat menyimpulkan permasalahan si lawan bicara dengan catatan kita harus berhati-hati dan tidak diharapkan menyinggung perasaan di dalam pembicaraan kita terhadap si lawan bicara kita. Kemudian beranjak yang ketiga ada memberikan saran terbaik atau dengan cara kita berempati. Membuat senang si lawan bicara kita adalah memberikan solusi yang terbaik dan merupakan cara berempati kita terhadap lawan bicara kita. Itu bisa dengan cara kita melakukan kegiatan verbal maupun melakukan sesuatu agar dapat membuatnya senang dengan cara kita memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan si lawan bicara kita. Kemudian macam-macam pendekatan, ada pendekatan afektif dan pendekatan kognitif. Ini dikutip menurut pendapat Baron dan Wellwright. Nah, apa sih pendekatan afektif itu? Pendekatan afektif itu adalah pendekatan yang berkaitan dengan akhlak, perilaku, serta manajemen emosi. Dapat diukur dari seberapa kita dapat merespon kegiatan ini dan dapat dirasakan oleh si lawan bicara kita. Karena aspek afektif ini tujuannya adalah menselaraskan pengalaman emosional pada orang lain. Kemudian beranjak ke pendekatan kognitif. Apa sih pendekatan kognitif itu? Pendekatan kognitif itu adalah proses mental di mana para individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Karena sifat pendekatan kognitif ini mengarah pada logika dan ke aspek pemikiran. Maka dari itu kita misalnya contohnya kayak bagaimana sih kita terhadap orang lain? Karena apabila komponen kognitif tidak ada komponen kognitif, maka seseorang akan selalu meleset dalam memahami kondisi orang lain apabila tidak menseluruskan pada kaidah-kaidah kognitif. Kemudian bisa kita lihat kepemimpinan dan empati. Kepemimpinan dan empati merupakan keahlian dasar yang dimiliki pada seorang pemimpin khususnya. Karena menurut saya di sini empati merupakan benteng pada setiap pemimpin. Karena kepemimpinan baik apabila terciptanya rasa empati yang tinggi, maka akan terjalin keharmonisan, kebaikan, serta keadilan dalam suatu lingkup tersebut. Beranjak ke slide. Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Peter masih sibuk, belum bisa ngobrol lagi bareng kita. Tapi karena saya janji mau bahas gengsi dengan Peter, jadi saya skip dulu. Hari ini saya mau bahas mengenai kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan leadership, ya. Semua orang sudah tahu bahwa saya bersama tim saya dan teman-teman saya yang lain mengembangkan sistem leadership, ya.
Leadership itu adalah sebuah konteks di mana menyangkut dengan aspek kepemimpinan seseorang, ya. Pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan terhadap aspek atau sifat-sifat dari kepemimpinan seseorang. Apa yang saya bahas mengenai kepemimpinan di sini adalah kemampuan memimpin diri sendiri. Itu yang pertama. Di mana kemampuan memimpin diri sendiri adalah mampu disiplin, mengatur diri sendiri, baru mengatur orang lain. Jika zaman dulu, zaman feodal ya, pemimpin itu absolut. Pemimpin itu tidak bisa dibantah. Jadi seperti bos. Dia ngomong apa nurut, kerjain semua yang dia mau. Ya kalau misalnya bawahannya berbuat salah, ya siap-siap aja ya kena sanksi yang berat sekali. Nah, berbeda dengan kepemimpinan yang saya kembangkan, karena kita sudah hidup di zaman modern, kita butuh pemimpin-pemimpin baru yang memiliki paradigma baru. Tidak seperti zaman feodal di mana semua itu absolut. Nah, kepemimpinan yang dikembangkan, yang saya kembangkan ini dengan dasar 5M adalah kepemimpinan yang lebih memiliki empati terhadap sesama, ya. Kenapa saya mengutamakan empati? Karena saya berprinsip segala sesuatu itu dibangun secara bersama-sama, bukan oleh individu-individu seperti zaman dulu, ya. Jadi tidak bisa memaksakan ideologi kita terhadap orang lain dan memaksakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi di sini pemimpin yang baik adalah mampu mempersatukan pandangan-pandangan yang berbeda dan menciptakan solusi bagi semuanya, win-win solution. Memang itu terdengar seperti yang tidak mungkin, ya, nyaris mustahil lah orang bilang. Kalau buat saya itu tidak mustahil, tetapi kita masih membutuhkan waktu untuk bisa mencapai ke sana. Mungkin di antara Anda semua pernah nonton Star Trek ya, di mana itu adalah film fiksi ilmiah yang menceritakan kehidupan di masa depan, di mana umat manusia itu sudah bersatu, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga mereka bekerja sama dengan makhluk asing ya, makhluk dari universe yang lain, dari planet lain, bekerja sama, saling tolong menolong untuk peradaban yang lebih maju. Dan juga di film Star Trek itu sudah tidak ada lagi sistem yang dinamakan uang, karena semua orang memberikan kontribusinya untuk sesamanya, untuk umat manusia, kemajuan bersama. Jadi tidak diperlukan lagi hitung-hitungan uang, karena tiap orang itu memberikan kemampuan yang terbaiknya untuk semuanya. Tetapi tidak tidak secara egois mengambil semua miliknya, semua milik orang lain jadi miliknya. Nah, utopia ini atau masa depan yang indah ini bisa dicapai hanya dengan membiasakan menanamkan empati di dalam diri seorang pemimpin. Ya, jadi yang pertama diajarkan di sini adalah empati. Nah, yang kedua setelah diajarkan empati, ya, yang diajarkan di kepemimpinan adalah mau dipimpin. Kerendahan hati, mau dipimpin. Hari ini mungkin kita pemimpin, tetapi besok belum tentu jadi pemimpin. Mungkin hari ini pemimpin di sini, tetapi hari ini di tempat lain saya bukan pemimpin. Contohnya, kalau dalam tim saya adalah tim leader, di mana saya menentukan arah dan perkembangan dari pelatihan yang saya buat, dan yang lain memberi kontribusi yang positif. Tetapi di dalam tim yang lain, dalam pembahasan yang lain, saya adalah anggota. Seperti di dalam pembahasan knowledge management, saya hanya anggota, bukan tim utamanya. Ya, saya hanya kontributor. Jadi kerendahan hati itu diperlukan. Tidak bisa kita di semua aspek itu memimpin, tidak bisa kita di semua bidang itu memimpin. Jadi kita harus bisa berbesar hati untuk dipimpin orang lain yang lebih kompeten di bidang yang lain. Jadi yang utama diajarkan di sini adalah empati dan kerendahan hati. Kalau pengen tanya-tanya tentang pelatihan kepemimpinan, boleh kasih di komentar, boleh juga di email ke saya. Jangan lupa kalau misalnya video ini memang berguna, kasih thumbs up, likes di bawah.
Jangan lupa kalau suka sama video ini juga share, ajak teman-temannya untuk nonton. Saya selalu upload tiap minggunya, ada 2 atau 3 video baru minimal, kadang lebih. Jangan lupa juga di subscribe ya, supaya dapat update dari saya. Like, share, dan subscribe. Ya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.